Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini saya memasak tumisan super simple, rasanya sangat lezat. Seumur hidup baru tahu cara memasak brokoli dan wortel seperti ini, menu sehat dan praktis. Oke, yuk langsung saja simak resep videonya sampai selesai. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 2 bonggol brokoli ukuran kecil dan sedang. Selanjutnya kita potong-potong brokolinya. Untuk batang yang muda jangan dibuang ya teman-teman, nanti ikut dimasak, ini rasanya enak. Untuk cara memotong brokolinya seperti ini, satu persatu, supaya kalau ada hewan atau ulat bisa terlihat. Untuk batangnya yang masih muda, kita kupas seperti ini ya. Kemudian potong tipis-tipis. Potongnya sesuai selera teman-teman saja, mau bulat atau memanjang. Setelah selesai dipotong-potong, kita rendam. Siapkan wadah, kemudian beri air secukupnya. Tambahkan 1 sendok teh garam, kemudian kita aduk-aduk. Masukkan brokoli yang telah kita potong-potong tadi. Rendam brokoli kurang lebih selama 10 menit. Tujuannya supaya kalau ada ulatnya atau bakteri lainnya bisa mati. Bahan selanjutnya ada 1 buah wortel yang telah saya kupas, kemudian kita potong tipis-tipis saja. Setelah selesai dipotong-potong, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada 6 butir bakso. Baksonya kita potong bulat seperti ini ya, menjadi 4 bagian. Selanjutnya untuk bahan bumbunya ada 4 siung bawang putih, kita geprek seperti ini, kemudian kita cincang kasar. Kalau mau diiris tipis-tipis juga boleh ya, sesuaikan selera saja, tapi menurut saya lebih enak seperti ini, aroma bawang putihnya lebih keluar. Empat buah bawang merah, iris tipis-tipis. Empat buah cabai merah keriting, potong serong. Supaya ada rasa pedasnya, saya tambahkan 4 buah cabai rawit merah, potong kecil-kecil. 1 batang daun bawang, potong sesuai selera. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Sebelum brokoli dan wortelnya kita tumis, kita rebus terlebih dahulu. Di sini sudah saya siapkan panci dan airnya juga sudah mendidih. Kemudian masukkan wortel, rebus wortelnya sampai setengah matang saja. Setelah wortelnya setengah matang, masukkan brokoli. Untuk merebus brokolinya ini sebentar saja ya teman-teman, cukup sampai airnya mendidih. Oke, setelah airnya mendidih seperti ini, matikan kompornya. Kemudian brokoli dan wortelnya kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya.
Setelah minyaknya panas, masukkan bawang putih dan bawang merah yang telah kita iris tadi. Tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai layu, aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putihnya layu, masukkan bakso yang telah kita iris-iris tadi. Kemudian kita oseng-oseng sebentar. Kemudian masukkan cabai yang telah kita potong-potong tadi. Selanjutnya masukkan brokoli dan wortel yang telah kita rebus tadi. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, tambahkan air secukupnya, sedikit saja, kurang lebih 30 ml. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, sepucuk sendok teh gula pasir, 1 sendok teh saus tiram. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Kita masaknya sebentar saja ya teman-teman, karena brokoli itu cepat matang. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu bubuk. Terakhir masukkan daun bawang yang telah kita potong-potong tadi. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, tumis brokoli wortel sudah matang, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Tumis brokoli wortel siap untuk disajikan. Pada video kali ini saya memasak tumis kacang panjang tempe yang lezat, super simple, mudah, 5 menit jadi. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 1 papan tempe ukuran kecil, kemudian potong-potong memanjang atau potong dadu, sesuaikan selera teman-teman saja. Ini untuk tempenya saya potong-potong memanjang saja ya. Kemudian setelah selesai, sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya ada 4 buah kacang panjang. Bagian ujungnya kita buang, kemudian potong-potong. Setelah selesai, sisihkan dulu. Kita lanjut ke bahan bumbunya. Ada cabai merah keriting, kemudian bawang merah dan juga bawang putih. Untuk resep lengkapnya silahkan cek di kolom deskripsi ya. Semua bahan bumbunya ini kita potong-potong ya, agar memudahkan nanti saat kita menghaluskannya. Setelah selesai, pindahkan semua bahan bumbunya ke cobek, atau teman-teman bisa menghaluskannya menggunakan blender, sesuaikan selera teman-teman saja ya. Kalau saya haluskan menggunakan cobek saja. Oke, haluskan bumbunya seperti ini saja ya, agak kasar, jangan terlalu halus. Selanjutnya siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan tempe yang sudah kita iris tadi. Goreng tempe sampai setengah kering. Kira-kira seperti ini. Oke, boleh diangkat dan tiriskan. Selanjutnya masih di wajan yang sama, kurangi minyaknya, tumis bumbunya.
Beri 1 lembar daun salam. Tumis bumbu sampai aromanya harum dan matang. Beri air secukupnya. Aduk merata. Tambahkan gula merah, garam, kaldu jamur, atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja ya. Saus tiram dan juga lada bubuk. Aduk-aduk lagi sampai semua tercampur merata. Tunggu sampai airnya mendidih, baru kemudian masukkan kacang panjang yang sudah kita potong-potong tadi, supaya warnanya tetap hijau dan cantik ya. Lalu aduk-aduk merata. Setelah kacang panjangnya setengah matang, masukkan tempe yang sudah kita goreng tadi. Aduk-aduk lagi sampai semua tercampur merata. Masak sampai airnya menyusut dan matang. Kalau teman-teman suka ada kuahnya nyemek-nyemek, boleh ditambah airnya. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel Ruka Masak, jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ruka Masak. Terima kasih. Nah, ini airnya sudah menyusut. Jangan lupa koreksi rasanya. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Oke, ini sudah saya cicipi. Rasanya sudah pas dan kacangnya sudah empuk, sudah matang, siap untuk disajikan. Ini saya memasak tumisan super simple, yaitu tumis pokcoy bakso. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 2 bonggol pokcoy atau sawi sendok. Ini beratnya kurang lebih 400 gram. Potong bagian bonggolnya, kemudian pisahkan satu persatu seperti ini. Setelah selesai kita potong seperti ini, tidak patah, cukup bagian batangnya saja. Selanjutnya masukkan ke dalam wadah semuanya, kemudian beri air. Kemudian beri garam, tujuannya untuk menghilangkan kotoran dan hewan-hewan atau ulat yang ada di pokcoynya itu bisa mati. Kemudian kita rendam. Nah, ini setelah direndam dan telah saya cuci bersih, hasilnya seperti ini ya. Bagian batangnya, kotorannya sudah bersih. Sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita lanjut ke bahan berikutnya. Ada 3 butir bakso, kemudian potong seperti ini atau potong memanjang, sesuaikan selera teman-teman saja. Selanjutnya ada setengah buah wortel, potong bulat-bulat seperti ini, atau teman-teman bisa menggunakan 1 buah wortel juga boleh, sesuaikan selera saja. Kemudian sisihkan dulu. Sekarang lanjut ke bahan bumbu halusnya. Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah. Untuk resep lengkapnya silakan teman-teman cek di kolom deskripsi ya. Kemudian ini bahan bumbu halusnya semuanya akan saya potong-potong terlebih dahulu agar memudahkan saat nanti menghaluskan. Selanjutnya langsung saja pindahkan ke cobek. Tambahkan 1 butir kemiri. Kemudian kita ulek. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan blender juga boleh. Tambahkan setengah sendok teh terasi. Haluskan kembali.
Dan ini hasil bumbunya benar-benar halus. Selanjutnya ke bumbu irisnya, ada 3 siung bawang putih. Ini bawang putihnya saya cincang. Untuk bawang putih cincangnya ini opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak. Selanjutnya siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, langsung saja masukkan bawang putih cincangnya, tumis sampai aromanya harum dan warnanya kecoklatan. Kemudian masukkan bumbu halusnya, tumis kembali sampai bumbunya matang dan harum. Setelah bumbunya matang, masukkan irisan bakso dan wortel, aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata, baru kemudian tambahkan air secukupnya. Ini airnya saya gunakan kurang lebih 300 ml. Aduk-aduk kembali, tambahkan lada bubuk, kaldu jamur atau penyedap rasa yang biasa teman-teman gunakan, kemudian gula pasir dan saus tiram. Tidak usah menggunakan garam ya teman-teman, karena sudah asin dari terasi dan saus tiramnya. Tapi nanti kalau kurang asin boleh ditambahkan. Masak sampai wortelnya setengah empuk atau setengah matang. Setelah wortelnya setengah matang, baru kemudian masukkan sayur pokcoynya atau sawi sendok, lalu aduk-aduk. Gunakan api besar agar pokcoynya ini warnanya tetap hijau dan matangnya cepat. Kalau mau ada kuahnya nyemek-nyemek, airnya bisa ditambah ya. Oke, jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Dan ini kurang asin, baru saya tambahkan garam sedikit saja ya. Kemudian aduk-aduk. Oke, saya koreksi lagi rasanya apakah sudah pas. Dan inilah tumis pokcoy bakso pedas gurih sudah matang, rasanya sudah pas. Langsung saja matikan kompornya dan pindahkan ke piring saji. Tumis pokcoy bakso pedas gurih siap untuk dinikmati. Pada video kali ini kita akan memasak hidangan lezat dan sehat, tumisan super simple bikin boros nasi, yaitu tumis sawi putih tahu. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 250 gram sawi putih yang sudah kita cuci bersih, cucinya per lembar ya. Kemudian kita potong-potong memanjang seperti ini atau sesuaikan selera teman-teman semua. Bahan selanjutnya ada 2 kotak tahu putih ukuran sedang. Potong-potong juga memanjang atau sesuaikan selera teman-teman ya. Bisa dipotong kotak dadu. Selanjutnya kita siapkan bahan bumbunya, ada bawang merah, iris tipis-tipis. Jadi ini semua itu bumbunya cukup diiris-iris saja ya teman-teman. Kemudian ada bawang putih, iris tipis-tipis juga. Selanjutnya ada cabai rawit, potong kecil-kecil juga ya. Sesuaikan dengan tingkat kepedasan yang diinginkan. Kalau kalian suka agak pedas, boleh ditambah cabenya. Kalau tidak suka pedas, boleh tidak pakai cabai atau dikurangi cabenya ya. Cabenya ini ada 3 macam, cabai rawit, cabai hijau keriting, dan juga cabai merah keriting. Cabai hijaunya ini kita iris serong-serong. Dan juga cabai merah keritingnya ini diiris serong-serong juga. Nah, ini semua bahan bumbunya sudah siap. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Minyaknya ini agak banyak ya, soalnya kita mau menggoreng tahu yang sudah kita potong-potong tadi.
Masukkan semua tahu yang sudah kita potong-potong tadi. Jangan lupa dibalik. Menggoreng tahunya ini jangan terlalu kering ya, seperti ini saja, agak basah. Oke, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajannya sama, minyaknya kita kurangi. Selanjutnya masukkan irisan bawang merah dan bawang putih. Tumis sampai layu dan aromanya harum. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel Ruka Masak, jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ruka Masak. Terima kasih. Setelah aromanya harum dan sudah layu, masukkan irisan cabai. Aduk-aduk kembali. Selanjutnya masukkan irisan sawi putih semuanya. Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata. Setelah semua bahan tercampur merata, beri air secukupnya. Selanjutnya masukkan tahu yang sudah kita goreng tadi, beri garam, kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, saus tiram. Untuk resep lengkapnya silakan cek di kolom deskripsi ya. Aduk-aduk lagi sampai tercampur merata. Masak tumis sawi putih tahu ini sampai matang, airnya menyusut. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Nah, inilah tumis sawi putih tahu sudah matang, rasanya sudah pas, sudah saya cicipi, airnya juga sudah menyusut. Langsung saja pindah ke piring saji. Ini kita akan membuat tumis jagung muda yang lezat dan sehat. Untuk bahan-bahannya ini kita gunakan 10 buah jagung muda yang sudah kita cuci bersih. Kemudian potong-potong jagung muda seperti ini. Kita potongnya serong saja, atau sesuaikan selera teman-teman, bisa dipotong seperti kacang panjang. Setelah semuanya selesai dipotong, pindahkan ke piring. Karena telenanya mau kita gunakan memotong bahan selanjutnya, yaitu ada bakso. Baksonya kita potong tipis-tipis atau sesuaikan selera teman-teman. Mau dipotong panjang atau kotak juga boleh. Selanjutnya kita siapkan bahan bumbunya. Ada 6 buah bawang merah. Bawang merahnya cukup diiris tipis-tipis seperti ini saja, atau teman-teman bisa dihaluskan menggunakan cobek juga bisa, sesuai selera. Kemudian ada bawang putih, ini juga diiris tipis-tipis, sisihkan. Kemudian bahan selanjutnya ada cabai keriting hijau. Untuk takaran cabenya ini kita gunakan 12 buah cabai hijau. Kalau teman-teman suka pedas bisa ditambah, yang tidak suka pedas bisa dikurangi, sesuaikan selera teman-teman saja. Dan juga ini kita tambahkan cabai rawit merah, potong kecil-kecil juga. Setelah selesai, selanjutnya kita siapkan penggorengan. Beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah diiris tadi. Tumis sampai aromanya harum.
bawang merah dan bawang putihnya layu. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel Ruka Masak, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ruka Masak. Terima kasih. Setelah bawang putih dan bawang merahnya layu, baru kemudian masukkan irisan bakso. Oseng-oseng sebentar. Masukkan juga jagung mudanya. Oseng-oseng lagi. Baksonya kita masukkan lebih awal karena agar mendapatkan aroma yang sedap dan gurih. Kemudian masukkan cabai hijau. Aduk-aduk kembali dan ratakan. Selanjutnya beri garam, kemudian lada. Ladanya opsional ya. Kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, dan juga saus tiram. Aduk-aduk kembali dan ratakan. Aromanya harum banget teman-teman, belum matang saja sudah menggugah selera. Selanjutnya beri air secukupnya saja agar tekstur tumisan jagung mudanya ini tidak terlalu kering ya teman-teman, dan juga agar jagung mudanya cepat empuk. Tumis jagung muda ini super simple ya teman-teman. Bumbunya cukup diiris-iris, masaknya cukup diosreng-osreng saja seperti ini. Kita tambahkan cabai merah keriting juga ya agar warnanya lebih cantik. Masak tumis jagung muda sampai airnya menyusut dan matang. Masaknya sebentar saja ini ya, sesuaikan selera teman-teman. Kalau mau agak kriuk-kriuk itu cukup 10 menit saja. Kalau mau tekstur lebih empuk lagi bisa ditambah durasi masaknya. Nah, tumis jagung muda sudah matang. Jangan lupa cicipi terlebih dahulu. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Ini sudah saya cicipi, rasanya sudah pas. Ada manisnya, ada pedasnya, gurih banget. Langsung saja pindah ke piring saji. Nah, itu tadi resep tumis jagung muda, super simple. Sangat mudah bukan? Selain enak, ini juga merupakan pilihan makanan yang sehat dan kaya serat. Jadi, jangan ragu untuk mencobanya di rumah ya. Jika resep video ini bermanfaat, silakan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi insya Allah di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.